Selamat siang, saya atas nama Maria Helen Irian Tanglea dengan NIM 29023500030 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pajak, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dosen pengampu Muhammad Rosidi. Hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencangkup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Fungsi hukum. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan pencipta sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan efisiensi, yaitu yang diatur jelas dalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak. Selain itu, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang memperjelas subjek dan objek yang terlibat dalam proses pemungutan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak secara menyeluruh. Jenis-jenis hukum pajak. Ada dua hukum pajak, yaitu satu, hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang membuat adanya ketentuan-ketentuan dalam waktu mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal mengatur mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak formal mengandung tata cara penyelenggaraan terakhir, penetapan utang pajak, hak fiskus pemerintah selaku pengelola pajak, dan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukaan. Contoh dari hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. 2. Hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, siapa yang kenai pajak atau subjek pajak, dan besaran pajak yang harus dibayar atau tarif pajak. Hukum pajak material juga memuat segala sesuatu yang menimbulkan atau terhapuskan utang, pajak, dan hubungan hukum antara wajib pajak dan penerimaan. Contoh dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak dan golongan pemungutan ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung. Yang pertama, penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Yang kedua, penanggungan pajak, yaitu orang dalam faktanya memiliki beban pajak. Yang ketiga, pemikul beban pajak, yakni orang yang menurut maksud pembuatan undang-undang harus memikul beban pajak. Teknis dan tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase 0%. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.
Secara struktural, menurut tarif pajak dibagi dalam 4 jenis, yaitu satu, tarif proporsional atau appropriation, yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif regresif atau tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penghasilan. Yang keempat, tarif degresif, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf.